Waduh, ini sepertinya habis terjadi laka ya. Itu sepertinya di depan ada mobil pick up yang sedang diamankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Arga Septa. Nah, di video kali ini aku akan mereview perjalananku dari kota Yogyakarta ke kota Denpasar yang akan memakan waktu sekitar kurang lebih 18-20 jam tergantung kondisi lalu lintas dan juga kondisi penyeberangan. Nah, seperti apa keseruannya? Saksikan terus video ini sampai akhir. Nah, ini kita sudah melewati perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Jadi mungkin teman-teman ngerasa ini kok tiba-tiba udah sampai Prambanan ya. Itu karena tadi aku naiknya tidak langsung dari terminal, tapi aku nyegat di SPBU Adi Sucipto. Nah, ini di Prambanan lumayan ramai ya untuk kendaraannya karena ini sudah musim liburan atau mungkin juga ada event yang sedang berlangsung di Candi Prambanan ini. Ini kita menaikkan 2 orang penumpang menuju ke Denpasar juga. Kita lanjut perjalanannya. Nah, ini tidak masuk ke kanan karena menghindari tumpukan kendaraan. Kita masuk ke jalan yang kecil. Sebenarnya ini untuk sepeda motor, tapi untuk menghindari antrian kendaraan di dekat lampu merah. Nah, jadi ada cerita menarik di balik perjalanan kali ini. Sebenarnya bus yang aku naikin itu sebenarnya bukan bus yang aku naiki sekarang, yaitu bus Restu Mulia. Sebenarnya aku sudah pesen tiket jauh-jauh hari mulai tanggal 3 Juni kalau nggak salah. Aku pesen tiket bus Surya Bali melalui aplikasi Redbus. Nah, tanggal 4 itu ada notifikasi dari pihak Redbus melalui email dan juga via telepon. Tapi karena waktu itu aku sangat sibuk, jadi tidak tahu ada telepon yang masuk dan itu kan nomor asing, jadi aku tidak menghiraukan. Tapi ternyata untuk aplikasi Redbus ini mengcancel untuk perjalananku pada tanggal 22 hari ini. Jadi ketika tadi aku ke agen Surya Bali di Terminal Secang itu tidak bisa karena sudah full book atau sudah di booking oleh penumpang yang lain. Nah, itu akhirnya aku menghubungi pihak Redbusnya, diberikan opsi ya antara refund atau reschedule. Kalau reschedule aku nggak bisa karena sudah pesen penginapan juga di Denpasar, jadi aku milih untuk refund. Namun yang masih menjadi tanda tanya itu per hari ini itu masih ada notifikasi tiket yang keluar dari aplikasi Redbus, sehingga aku masih yakin aku bisa melakukan perjalanan. Namun ketika aku konfirmasi ke agen itu memang ada aplikasi tersendiri dari pihak bus, itu kursinya sudah full semua. Untuk pihak agen dan kru sendiri sudah sangat kooperatif dengan mencoba membantuku untuk reschedule ataupun mencarikan bus dari PO lain yang menjalankan trayek di rute yang sama. Namun setelah dihubungi ternyata semua sudah full. Jadi akhirnya aku ditawari oleh kru untuk ikut ke Jogja saja karena harapannya di sana nanti masih ada pilihan armada yang lebih banyak dan juga
kemungkinan masih ada seat yang kosong. Pukul 12 lebih 22 menit kita mulai memasuki terminal IR Soekarno di Kota Klaten, Kabupaten Klaten. Kita akan masuk untuk laporan jumlah penumpang. Dan untuk bus yang melewati Kota Klaten ini wajib untuk memasuki terminal tersebut. 22 Januari. Wan Fales, Pak. Apa? 22 Januari. Nah, ini kita mulai keluar dari terminal Soekarno, melanjutkan perjalanan menyusuri Jalan Lingkar Klaten. Oke, ngelanjutin cerita yang tadi. Jadi selama perjalananku dari Secang ke Jogja ikut bus Surya Bali, aku gunakan untuk scroll media sosial, mencari armada bus yang menjalankan rute dari Jogja ke Denpasar, harapannya dengan seat yang masih kosong. Akhirnya aku menemukan akunnya Bus Restu Mulia. Langsung saja aku hubungi untuk agennya. Akhirnya aku diberikan nomor kondekturnya langsung, karena bus akan lepas dari garasi pukul 10:30. Padahal aku dari Secang naik bus Surya Bali itu pukul 10. Nggak tahu ini kekejar atau enggak. Akhirnya aku putar otak, aku coba turun di terminal Jombor karena nggak bisa ikut ke arah yang lebih jauh lagi. Kemudian dari terminal Jombor aku ikut Grab ke arah Jalan Solo, tepatnya di SPBU Adi Sucipto. Nah, setelah aku kontak dengan kondektur yaitu Bang John, ternyata bus masih ada di belakang karena tadi kena macet di daerah Ring Road Timur Jogja. Nah, artinya aku masih bisa ikut bus tersebut untuk menuju ke Denpasar. Pukul 13.37 menit kita melewati Terminal Tirtonadi Solo. Di sini kita hanya lewat saja dan tidak menaikkan penumpang
karena di depan ada agen Restu Mulia tersendiri. Nah, ngomongin tentang bus Restu Mulia yang aku naikin ini, walaupun umurnya sudah nggak muda lagi, tapi ternyata bus ini masih sangat nyaman dengan menggunakan sasis Hino RN285 yang sudah air suspension. Di jalan raya ini busnya sangat nyaman, minim sekali getaran atau gemeludak seperti itu ya dari dalam kabin. Kemudian untuk seatnya ini kelasnya eksekutif, jadi di sini sudah disediakan bantal dan selimut. Kemudian ada leg restnya. Di belakang juga kita sudah disediakan sebuah toilet untuk kita yang ingin buang air kecil, dan itu pun bisa digunakan ketika bus sedang berjalan. Overall, bus ini masih sangat recommended untuk melakukan perjalanan jauh. Namun ada satu catatan untuk bus ini yang perlu diperhatikan, yaitu port USB yang tersedia di kursi dan di lover AC itu sudah tidak berfungsi. Jadi kalau kita mau ngecas itu harus minta tolong kru untuk bisa ngecas di depan. Tunggunya di roket anu tuh ya, di roket dulu di mana dia tinggal. Pukul 16:12 kita sudah sampai di rumah makan Limasan Caruban untuk mendapatkan servis makan. Nah, ini tadi aku tidak merekam perjalanan sampai ke rumah makan karena bateraiku lowbat sekali. Nah, pukul 16:44 kita sudah mulai diberangkatkan dari rumah makan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah ini kita akan menyusuli full tol Trans Jawa yang nanti kira-kira akan berakhir di exit tol Gending di daerah Probolinggo. Pukul 18:23 kita memasuki wilayah Surabaya
Ini wilayah Surabaya pinggiran ya. Tadi kita melewati gerbang tol Warugunung. Ini sudah gelap, jadi hanya kelihatan lampu-lampu di malam hari saja. Pukul 20:47 kita sudah sampai di PLTU Paiton. Tepatnya berada di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, atau di tepi jalur Pantura Surabaya Banyuwangi. Nah, PLTU Paiton ini memiliki kapasitas yang lumayan besar, mencapai 4.600 MW yang dihasilkan dari 9 unit pembangkitnya. Kemudian PLTU Paiton ini dikenal sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara dan menjadi elemen vital bagi infrastruktur kelistrikan di Jawa dan Bali. Pukul 12:15 kita mampir isi solar di SPBU Bank Sering. Ini sudah dekat dengan pelabuhan Banyuwangi ya. Kita lanjutkan untuk menuju ke pelabuhan. Ini kita konvoy bareng Bis Mansion.
Jam 12:39 kita memasuki pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Akhirnya setelah perjalanan yang lumayan panjang, kita akan menyeberang menggunakan kapal. Mendekati dermaga penyeberangan, kondisi lalu lintas atau kendaraan di sini lumayan padat karena ini memang hari pertama awal liburan sekolah. Jadi memang kendaraannya cukup padat. Dan di sana terlihat bus Surya Bali yang seharusnya aku naikin ke Denpasar tapi tidak jadi ya. Ini ketemu di sini. Di sini kita masih barengan sama bis Mansion. Ini nggak tahu, mungkin dari arah Purwokerto ya. Kemudian di depan sana ada bus M Trans yang juga sedang mengantri untuk mendapat giliran masuk kapal. Setelah mengantri lumayan lama, pukul 3:06 akhirnya kita mendapat giliran untuk masuk ke kapal. Jadi dari tadi kita sampai di pelabuhan, kita sudah menunggu sekitar kurang lebih 2,5 jam untuk mendapatkan giliran naik kapal. Jadi memang untuk perjalanan ke arah Denpasar ini memang tidak bisa diprediksi ya, karena tergantung sekali pada kondisi lalu lintas, kemudian kondisi penyeberangan, kondisi lautnya seperti apa, apakah ombaknya besar atau tidak. Jadi kita tidak bisa memastikan waktu yang ditempuh itu bisa tepat, tergantung kondisi jalan dan cuaca.
Pelabuhan Gilimanuk sekitar perjalanan sekitar 30 menitan. Tadi kita makan, kemudian kita sholat maghrib dan isya. Kurang lebih pukul 3:48 kita sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk, dan ini persiapan sandar. Kita akan turun menuju ke bus yang kita naiki tadi. Oke teman-teman, kita sudah berada di Pulau Bali ya. Ini sekarang pukul 6:47 waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. 1 jam selisihnya dengan waktu Indonesia bagian barat. Nah, pagi ini kita akan melakukan perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Kota Denpasar dengan suguhan pemandangan yang sangat mempesona. Di antaranya pemandangan bentang alam yang masih sangat asri, kemudian dipadukan dengan tampilan budaya yang cukup magis, dan juga tadi sudah terlihat guratan-guratan cahaya jingga matahari yang sedang terbit. Yuk kita nikmati perjalanan ini bersama-sama. Waduh, ini sepertinya habis terjadi laka ya. Itu sepertinya di depan ada mobil pick up yang sedang diamankan. Oke, setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 20 jam, ini kita sudah sampai di Terminal Mengwi, Kabupaten Tabanan. Sekarang pukul 8:15, kita akan masuk ke terminal untuk menurunkan beberapa penumpang.
Oke, mungkin cukup sekian trip report kali ini. Perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Denpasar dengan bus Restu Mulia. Overall perjalanan kali ini nyaman, aku bisa istirahat dengan baik di perjalanan. Kemudian servis makan kita dapat 2 kali dan 1 kali snack. Ya, recommended untuk perjalanan ke Bali dengan kelas eksekutif. Cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan informasi yang ada di video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.